Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pagi ini ketemu lagi dengan anak Ustazah Adelina. Pagi ini kita akan belajar matematika, yang sebelumnya kita belajar tentang arti pecahan, dan hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Baiklah, di sini dalam pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan ini kita akan belajar terlebih dahulu yaitu tentang pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Misalnya seperti ini. Di sini kan ada dua buah pizza nih. Pizza pertama dan pizza kedua. Pizza pertama ini dibaginya menjadi 8 potong. Ya, pizza pertamanya dibagi menjadi 8 potong. Berarti satu potong pizza ini berapa nilainya? Atau bagiannya atau pernya? Kan kita sudah pelajari juga sebelumnya itu tentang pecahan. Kan Ustazah sudah jelaskan. Misalnya kemarin kata Ustazah kan ada semangka. Kalau semangka dibagi 10 berarti satu potong semangka itu bernilai 1/10. Jadi kalau kita misalkan dengan pizza ini, kan pizzanya dipotong menjadi 8. Berarti nilai satu potong pizza itu dia nilainya adalah 1/8. Jadi satu potong pizza nilainya 1/8. Kalau Ustazah tanya 2 potong pizza berapa nilainya? Kita jumlahkan saja 1 tambah 1 sama dengan 2/8. Jadi 2/8. Kalau 4 potong pizza berapa dia? Berarti 4/8. Ini adalah pizza yang pertama. Sekarang kita lihat pizza yang kedua. Pizza yang kedua ini dipotongnya menjadi 4 bagian, ya. Dipotong menjadi 4 bagian atau 4 potong. Sekarang kita perhatikan, satu potong pizza ini itu berapa nilainya? Ya, satu potong pizza berapa nilainya? Kan dibagi 4 nih. Berarti satu potong pizza bernilai 1/4. Kalau 2 potong berapa nilainya? 2/4. Itu dia pizza yang kedua. Sekarang kita lihat. 2 potong pizza pertama sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza kedua, katanya di sini. Iya atau tidak? Kita lihat. Dia 2 potong pizza. Kita lihat, kita ambil 2 potong pizza ini dengan 1 potong pizza yang kedua ini. Sama besar nggak dia? 2 potong dengan 1 potong yang ini. Sama besar nggak dia? Iya, dia sama besar. Jadi 2 potong pizza yang pertama dengan 1 potong pizza yang kedua itu sama besar. Jadinya 2/8 dan 1/4. Kenapa ini 2/8? Karena dia dibagi 8. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa dia 2 potong pizza pertama ini kalau dia kita ambil 2 potong berarti 2/8. Kalau 4 potong 4/8. Makanya di sini dia 2/8 dan di pizza yang kedua dia 1/4. Nah, itu dia yang contoh yang pertama, ya. Sekarang kita lihat lagi. Di sini tadi kan kita contohkan dengan pizza. Di sini kita bisa juga dicontohkan dengan sebuah garis potong. Ya. Dalam sebuah garis potong. Kita perhatikan di sini dia satu garis, dia satu. Ini satu peta lagi dibagi jadi 2, jadinya 1/2 dalam satu potong. Yang di bawahnya dibagi 3, di bawahnya lagi bagi 4, bagi 5, bagi 6, bagi 8, bagi 10, dan bagi 12. Kan dia sama semua nih, kotak sebesar kotaknya. Tetapi pembagiannya saja yang berbeda. Ya, kita perhatikan. Di sini 1/4 ini sama nggak dengan yang ini yang biru ini 1/8 ini 2 potong. Ini 2 potong nih, ini 1 potong. Sama nggak besarnya? Sama. Terus yang ini 1/12 ini kan dibagi 12 nih petanya ini, kita ambil 3 kotak dia, 3 potong dia. Sama nggak besarnya 3 potong ini dengan yang 1 potong ini? Sama juga. Itu dia. Misalnya lagi kita ambil dari setengah ini 1/2 ini. Yang pembagian yang mana yang sama besar dengan 1/2 ini? Yaitu 1/4 tambah 1/4, jadinya ini 2/4-nya ya.
Yang mana lagi? Apakah masih ada? Masih. Yang mana? Yang ini. 1/6 ini potongan 6 ini kita ambil 3. Potongan 6 ini kita ambil 3, dia sama dengan 1/2. Yang mana lagi? Ada lagi? Ada. Yang ini. Yang potongan dibagi 8 ini kita ambil 4 bagian. Sama dengan 1/2. Terus mana lagi? Ini. 1/10. Bagian 10 ini kita ambil dia 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Sama nggak dia dengan 1/2? Sama. Mana lagi? Ada lagi yang ini 12. Kita ambil dia 6 bagian sama dengan 1/2. Seperti itulah caranya kita untuk menentukan dia senilai. Walaupun dia pernya berbeda, bagiannya itu beda, tetapi ukurannya sama. Ya, ukurannya sama. Kita lihat. Di sini dia 1/4. Ini 1/8 tambah 1/8 jadinya 2/8 kan? Berarti 1/4 ini sama besar dengan 2/8. Pernya saja yang berbeda, pecahannya yang berbeda, tetapi nilainya sama. Itulah yang dinamakan dia pecahan senilai. Ya, pecahannya berbeda tetapi nilainya sama. Itu dia pecahan senilai. Ya, Ananda semuanya. Jadi kalau di sini tadi kan Ustazah udah bilang tadi bahwa di sini tadi yang 1/12 ini sama dengan apa saja tadi? 1/12, 1/2 ya, maaf salah. 1/2 ini sama dengan apa saja? 1/2 itu sama juga dengan 1/4 tambah 1/4 berapa? 2/4. Berarti 1/2 sama dengan 2/4. Terus sama lagi dengan 4/8 sama juga dengan 6/12. Itulah pecahan senilai. Sama dengan ini tadi ya. Yang Ustazah yang biru-biru ini, yang di biru-biru ini berarti kan sama juga dengan pecahan 1/4 kan sama besar dengan 2/8. Pecahan 1/4 juga sama besar dengan pecahan 3/12. Terus hal ini menunjukkan bahwa 1/4 senilai dengan 2/8 dan 3/12. Atau dapat ditulis dengan 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. 3/12-nya yang mana? Ini dia tadi. 1/12, 1/12, 1/12 kita tambahkan jadi 3/12. Kalau 1/8 sama 1/8 jadinya 2/8. Inilah dia dapatnya. Gitu ya. Terus untuk menentukan pecahan senilai ada cara lainnya. Apa cara lainnya? Di sini kita dapat melakukan pembagian dan perkalian pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, kita dapat mengali atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya di sini, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12 katanya di sini kan. Caranya bagaimana? Cara yang pertama kita menggunakan pembagian terlebih dahulu. 6/12 ini sama-sama kita bisa bagi berapa? Sama-sama kita bisa bagi dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 12 bagi 2 sama dengan 6. Itu dia yang pertama. Pembilang dan penyebutnya kita bagi 2. Hasilnya adalah 3/6. 6 dan 12 ini yang keduanya itu bisa kita bagi berapa lagi? Bisa dibagi dengan angka 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi pembilang dan penyebutnya kita bagi 3. Ya, dapat hasilnya adalah 2/4. Jadi pecahan 6/12 itu senilai dengan 3/6 dan 2/4. Atau dapat kita tulis 6/12 sama dengan 3/6 dan sama juga dengan 2/4. Itulah yang cara pertama. Cara yang kedua itu kita lakukan dengan cara perkalian. Ya, Ananda semuanya, kita lakukan dengan cara perkalian. Bagaimana caranya? Caranya adalah misalnya di sini di atasnya dikali berapa, di bawahnya juga harus kali itu angka yang sama, atau pembilangnya dikali angka itu dan penyebutnya juga dikali dengan angka itu. Ya, contohnya di sini misalnya ini
Pembilang dan penyebutnya kita kali 2. Berarti 6 kali 2 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi hasilnya adalah 12/24. Selanjutnya, di sini kita misalkan dia dikali dengan angka 5. Di buku ini angka 5 ya. Kalau misalnya Ananda mau angka 3 juga boleh. Mau angka 4 juga boleh ya. Tetapi jangan angka 1. Kalau angka 1 tidak boleh dikali dengan angka 1. Karena kalau dikali dengan angka 1 hasilnya itu sendiri. Nanti ya soal itu sendiri hasilnya. Maka tidak boleh dikali dengan angka 1. Kalau 6 dikali dengan 5 sama dengan 30. 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi hasilnya adalah 30/60. Jadi pecahan yang senilai dengan 6/12 tadi adalah 3/6. 3/6 dapat dari sini ya. 2/4 dapat dari sini. 12/24 dan 30/60. Atau dapat kita tulis 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 12/24 dan sama dengan 30/60. Itu adalah cara menentukan pecahan senilai. Itulah tadi cara menentukan pecahan senilai ya Ananda. Sekarang kita masuk yang keduanya, yaitu tentang menyederhanakan pecahan ya. Apa sih itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya adalah mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Beda ya dengan pecahan senilai tadi. Kalau pecahan senilai tadi kita lakukan dengan cara perkalian atau pembagian, dengan cara mengali atau membagi. Tetapi kalau menyederhanakan pecahan itu hanya satu cara yang kita butuhkan, yaitu cara membagi pembilang penyebutnya sampai mereka tidak bisa dibagi lagi. Itu ya. Contohnya misalnya di sini ada tentukan pecahan paling sederhana dari 20 dan 24. Ya. Sekarang 20 dan 24 ini kita bagi dengan angka berapa terlebih dahulu? Dengan angka yang kecil saja dulu ya supaya kita lebih mudah. 20 dan 24 ini kita bagi dengan angka 2 terlebih dahulu. Pembilang penyebutnya kita bagi dengan angka 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sekarang kita lihat 10 dan 12 ini apakah masih bisa kita bagi? Bisa. Dengan angka berapa? Yaitu dengan angka 2 lagi. Ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 5/6. Jangan itu dulu. Ini belum hasil akhirnya ya. Kita perhatikan terlebih dahulu. 5/6 ini apakah masih bisa kita bagi? Angka berapa yang bisa membagi 5 dan 6? Kita pikir dulu apakah masih ada angka yang bisa membagi 5 dan 6 selain dari angka 1 dan dirinya sendiri? Tidak ada ya. Angka 5 dan angka 6 itu tidak bisa dibagi lagi. Karena kalau 5 hanya bisa dibagi oleh 5 dan 1 saja lagi. Kalau 6 ya bisa dibagi dengan 2 dan 3. Tetapi 5-nya tidak bisa dibagi 2 dan 3. Oleh karena itu 5/6 ini itu adalah hasil akhirnya. Karena 5/6 ini tidak bisa dibagi lagi. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Ya Ananda semuanya, inilah materi dari Ustazah untuk pagi ini. Nanti tugasnya akan Ustazah kirim di grup. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustazah minta maaf. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.